Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yelika Abigail Menolimai dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul artikel dalam rangka untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun sub yang akan saya bahas pada materi ini adalah yang pertama ada definisi dari artikel, lalu tujuan artikel, ciri-ciri teks artikel, struktur, kaidah kebahasaan, contoh teks artikel, dan jenis dari teks artikel. Yang pertama, definisi teks artikel. Artikel adalah sebuah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Tujuan bagi penulis yaitu sarana untuk menyampaikan gagasan, sarana untuk berpikir secara sistematis, dan sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Sedangkan bagi pembaca, tujuannya sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi dan mengedukasi serta menjadi hiburan bagi pembaca. Lalu ada ciri-ciri dari teks artikel. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat dan jelas. Yang kelima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan adalah kata-kata yang bersifat menerangkan kata lain dalam suatu kalimat. Fungsinya untuk meyakinkan pembaca melalui penegasan tersebut. Contoh katanya ada sangat, lebih, selalu, biasanya, sering, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, penggunaan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi di sini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu konjungsi urutan, konjungsi memperkuat argumentasi, konjungsi kausalitas atau sebab akibat, dan konjungsi menyatakan harapan. Lalu yang ketiga, ada pemilihan kosakata. Pemilihan kosakata harus diperhatikan agar menarik dan meyakinkan membaca. Lalu kita masuk ke jenis teks artikel. Yang pertama ada artikel praktis, mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Yang kedua artikel ringan, masalah ringan dan tidak butuh pemahaman yang mendalam. Yang ketiga ada artikel opini, membahas permasalahan yang mendalam dan punya penempatan yang khusus. Dan yang keempat ada artikel analisis ahli, berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian. Misalnya skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Di sini saya akan membahas teks artikel beserta contohnya. Judul artikel saya adalah Perspektif Psikologis Dampak dari Perundungan kepada Pelaku dan Korban. Di sini ada tesisnya. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang. Suatu peristiwa dianggap sebagai perundungan jika orang itu merasa tidak nyaman atau sakit hati. Lalu masuk kepada argumentasi. Argumentasi mengandung fakta dan opini. Di sini ada fakta-faktanya, yaitu perundungan, pengertian perundungan menurut sejiwa, dan sebuah contoh kasus perundungan yang terjadi pada siswi di SMA Negeri 4 Tangerang Selatan pada 10 Januari 2024. Masih masuk ke dalam argumentasi. Di sini ada 3 faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan perundungan, yaitu ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor situasional. 3 faktor di sini masih berhubungan dengan sebuah fakta. Lalu dari kalimat salah satu faktor sampai dengan perundungan terhadap seseorang yang dianggap lemah merupakan opini penulis. Masih ke dalam argumentasi, di sini ada fakta dari seorang psikologi bernama Iswan Saputro mengenai dampak perundungan bagi korban. Di antaranya merasakan emosi, sulit berkonsentrasi, tidak percaya diri, muncul penyakit fisik, dan memicu terjadinya gangguan mental. Lalu ada dampak perundungan bagi pelaku seperti terbiasa melakukan aktivitas impulsif, empati yang semakin tumpul, meningkatnya perilaku agresif, munculnya perilaku antisosial yang semakin parah, dan mendapatkan label negatif dari masyarakat.
Lalu ini adalah argumentasi yang terakhir merupakan opini dari penulis. Sungguh miris, sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak, kini berubah menjadi tempat berbahaya yang dapat mengganggu psikologis anak karena menjadi sarang perundungan. Sudah seharusnya sekolah menjadi institusi yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswanya. Dibutuhkan kesadaran penuh dari pihak sekolah dan orang tua untuk bekerja sama memutus rantai perundungan di lingkungan sekolah. Peran orang tua dan guru di sekolah dalam hal mendidik dan membangun karakter anak menjadi kunci utama dalam upaya memutus rantai perundungan tersebut. Lalu kita masuk kepada penegasan ulang atau reiteration. Semua anak bisa menjadi korban atau bahkan pelaku perundungan yang sudah pasti dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mentalnya. Diperlukan adanya kebijakan yang melibatkan seluruh komponen sekolah sampai pada orang tua yang tujuannya adalah untuk menyadarkan seluruh komponen sekolah dan orang tua murid tentang bahaya dari perilaku perundungan. Kebijakan tersebut dapat berupa program anti perundungan di sekolah dengan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa dan komunikasi yang bisa dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye stop perundungan dengan slogan, spanduk, dan workshop bertemakan bahaya perundungan. Semua ini dilakukan dengan tujuan paling tidak dapat meminimalisir atau bahkan menghentikan perilaku perundungan di sekolah. Penegasan ulang di sini juga bisa mengandung sebuah solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Demikian materi artikel serta contoh teks artikel yang dapat saya paparkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.